Sebelum salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 12 dari mata kuliah umum Pancasila dengan dosen pelampu Ibu Kofiani. Pada kesempatan kali ini kami izin mewawancarai dokter ini mengenai seputar awal berdirinya profesi kedokteran di Universitas Bengkulu ini. Oke, perkenalkan diri dulu boleh? Nah, perkenalkan saya sendiri Pak Raffi, biasanya dipanggil Pak El. Farel. Ya benar. Nama saya Muhammad Safran Abdul Rahman, panggilnya Safran. Zafran yang hubungin saya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Fisher-Reza, biasa dipanggil Florenga. Floren. Oke. Perkenalkan, nama saya Faiza Zara, biasa dipanggil Faiza. Faiza. Perkenalkan, saya Alur Isasa Bina Corona ini, biasa dipanggil Lulu. Dulu. Ya. Oke, terus lanjut silakan. Jadi di sini mengenai apa yang mau kita bahas dok, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya bisa dimulai dari dulu. Yes. Untuk pertanyaan pertama, dok, Lulu mau tanya dulu, bagaimana sih awal berdirinya profesi kedokteran di Universitas Bengkulu ini? Sebelum kita mulai sejarahnya, jadi dulu tahu struktur organisasi dulu ya. Jadi kedokteran itu prodinya ada dua, dan prodi profesi. Prodi S1 itu biasa disebut prodi preklinik. Itu yang kita dulu megang pasien. Nah, keluarannya prodi S1 nanti sarjana kedokteran. Nah, kalau dari udah selesai sarjana kedokteran, nanti lanjut di rumah sakit megang pasien. Itu yang biasa disebut koas. Nah, itu prodi yang satu lagi, prodi profesi. Dua prodi ini dia dipayungi oleh organisasi yang lebih tinggi di atasnya, itu fakultas yang dipimpin oleh dekan. Setiap prodi S1 dan prodi profesi dipimpin oleh koordinator prodi. Nah, sekarang ada sedang di prodi S1. Kita nanti secara keseluruhan. Kita bicara sejarah. Sejarah berdirinya FKIK UIN ini itu cukup panjang, berdiri di tahun SK-nya itu kalau saya nggak salah tahun 2008, tapi menerima mahasiswa perdana tahun 2009. Kalau kita tanya siapa pendirinya, tentu banyak pihak yang terlibat. Yang saya tahu, rektor pada saat itu, Prof. Zainal pertama, rektor UIN, kemudian yang menginisiasi itu Gubernur Bengkulu pada saat itu, Bapak Agustin M. Najamudin. Nah, kemudian tentu ini dibantu oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bengkulu. Jadi perjalanannya panjang. Pada saat itu jumlah mahasiswa yang diterima pertama 50 orang. Sebagian besar adalah utusan Pemda. Sebagian besar utusan Pemda yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Waktu itu dari Lebong 10 orang, dari Kaur, Pendampingan, Kota 7, dari Kota 2, BP 2 dan seterusnya. Kemudian pengampuan. Jadi kalau kita bikin kedokteran itu kayak harus punya ibu asuh gitu ya. Nah, itu yang mengampu itu FKUI. Jadi kita selama 5 tahun dari berdiri sampai 5 tahun dari 2009 sampai 2014 itu diampu oleh FKUI. Dosen-dosennya dari FKUI. Karena saya pun diterima jadi pegawai di sini, jadi dosen di sini itu setelah menerima mahasiswa pertama. Mahasiswa pertama diterima di Agustus ya, saya di Desember tuh baru diterima. Jadi tualah mahasiswa baru daripada saya diterima di UIN gitu. Nah, setelah itu waktu itu belum jadi fakultas, masih ada ketua pengelola, sekretaris pengelola, sama dosen-dosen direkrut gitu. Kita masih dibantu oleh dosen-dosen dari IPA, kemudian dosen-dosen dari FKUI, dari IB itu ikut mengajar. Mungkin itu dulu. Nah, dulu gedungnya bukan ini, gedungnya gedung transito. Ada masjid yang ada warteg nikmah apa ya? Tahu ada di belakang dari apa, dari bensin kan naik ya. Nah, di atas itu ada warteg, di seberang itu kan ada gang kecil. Dulu kita ngampusnya di sana. Jangankan AC, kita nggak punya kursi, ngempel duduk di
lantai nggak ada AC, panas, sangat nggak layak. Nah kita tuh pindah ke sini tahun 2012 kalau saya nggak salah. 2012. Nah sejak itulah kita semua berkuliah semuanya di sini. Dulu kita masih minjem juga punya MIPA yang di seberang sini, masih minjem lab pertanian, pokoknya masih. Jadi adik-adiknya sudah dapat yang bagus dan dapat lab yang bagus. Gitu. Setelah yang dulu tanyain tadi dok, ada mau nanya visi misi awalnya didiriin fakultas kedokteran di Universitas. Bagus pertanyaannya. Waktu kita mau membuat sesuatu atau mendirikan sesuatu, kita harus ada analisis. Apa cita-cita Pak Gubernur sama Pak Rektor pada saat itu? Karena jumlah dokter kita di buku itu kurang. Jadi ada hitungan dari WHO perbandingan dokter dan jumlah penduduk itu 1:1000. Dengan jumlah penduduk bengkulu sekian, dengan jumlah dokter sekian, pada saat itu saya lupa hitungannya, itu tuh belum mencukupi. Sehingga kalau harapan kita untuk mencukupi kebutuhan dokter itu, dokternya harus dari Bengkulu, dia orang Bengkulu, dia sekolah di Bengkulu, dan dia akan kembali ke Bengkulu. Nah, itulah akhirnya ada kerjasama dengan Bupati menyekolahkan anak-anak alumni SMA yang bagus, nilainya yang berminat untuk sekolah di Unjur. Full biayanya dibiayai Pemda sampai selesai. Dan adik-adik tahu, kita lompat sedikitnya, 10 orang di Lebong ini sudah ada yang jadi penyakit dalam, sudah ada yang tinggal selesai objek, sudah ada yang bedah yang tinggal lulus, sudah ada paru yang sedang pendidikan. Jadi mereka pun setelah jadi dokter, mereka jadi ASN di Lebong dan siap kembali ke Lebong. Itu visi misi Pemda dan Pak Rektor pada saat itu. Dan ini diteruskan sampai sekarang. Jadi pemerataan layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, pemerataan SDM, dan kalau harapan kita kan awalnya cuma dokter umum ya, tapi ternyata sejalan-sejalan ini justru mengupgrade diri menjadi dokter spesialis, dan bahkan mungkin kemungkinan mereka sekolah subspesialis. Nah itu visi misi awal. Yang pertanyaan lo itu terkait dengan pendirian Prodi S1. Saya mau menanyakan ini pendirian awal di Prodi Profesi. Kalau prodi profesi itu mau nggak mau, suka nggak suka harus ada kalau kita ada S1. Jadi kalau kita S1 aja tanpa profesi nggak puas dong. Jadi anak-anaknya mahasiswanya cuma esket. Esket itu setara SKM, sarjana kesehatan masyarakat, setara MIPA, sarjana sains ya. Sebenarnya dia bisa kerja selevel S1 tapi dia nggak bisa jadi dokter karena dia nggak melewati program profesinya. Jadi sudah kayak harus kalau kamu mau mendidik menjadi dokter, prodi itu harus S1 dan profesi, dia satu kesatuan. Cuma mungkin persiapan pendiriannya kita buka dulu S1, S1-nya kan 3 atau 3,5 tahun. Nah pada proses ini profesinya bersiap. Sampai sekarang profesi kita juga masih terus bergerak maju gitu. Makanya dosen-dosen masih banyak sekolah spesialis kan. Karena kalau di profesi yang ngajar harus spesialis. Karena dari nanti stasiunnya kita yang ngajar kan dokter dari dalam, bukan dokter umum walaupun S3. Ya kan? Nah, nanti masuk objek yang ngajar kan dokter objek. Jadi kalau profesi itu kayak itu mas, kalau kita mau buka fakultas kedokteran 2 prodi itu wajib mengikuti. Itu langsung ada prodi profesi kedokteran. Belum. SK pendiriannya kalau saya nggak salah ya di konfirm lagi ke fakultas S1 dulu. Iya. Pada saat fakultas SK prodi profesinya muncul. Nah setelah tahun 2012 baru kita fakultas terbentuk, baru ada dekan. Pada saat itu kita masih dipimpin oleh pengelola langsung di bawah universitas, nggak punya dekan sampai tahun 2012. Jadi kita di bawah pengelola itu di bawah wakil rektor bidang akademik WR1. Jadi tanggung jawabnya waktu kedokteran belum punya dekan tuh langsung ke rektor. Setelah terbentuk fakultas, ada dekan dan seterusnya, baru kita bertanggung jawabnya ke dekan pengelolaan OTK-nya. Berarti di 2012 itu baru didirikan fakultas. Fakultas. Ya. 2012 ini baru fakultas.
Prodi profesional kan di setelah di fakultas itu. Dia di bawah fakultas. Saya lupa persisnya, tapi dia setelah S1. S1 dulu, baru profesi, baru fakultas. Oh, berarti di antara pendidikan fakultas sama di antara Iya, pendidikan tapi tanggal waktunya saya lupa. Dicek kembali di SK, karena itu kan apa namanya dokumen ya. Izin dok, saya ingin bertanya untuk pendidikan profesi ini yang awalnya itu kalau nggak salah tahun 2013 ya, kelasnya itu pengajarnya berasal dari mana dan saat itu di rumah sakit apa ya? Nah, rumah sakit untuk koas itu minimal akreditasinya B, dan yang satu-satunya akreditasi B di Provinsi Bengkulu itu RSUD Eminem Bengkulu. Jadi kita koasnya ke sana. Tentu prosesnya panjang, harus ada MOU dulu dengan gubernur. Tapi kan gubernurnya mendukung enggak terlalu masalah. Tapi kita harus menyesuaikan dengan direktur, menyesuaikan dosen-dosen yang biasanya melayani harus dibekali bagaimana cara mendidik koas, bagaimana ngajarin case report, bagaimana cara. Biasanya kan dia cuma ngobatin aja, nggak ada ngajarin koas ya. Ini saya harus ngajarin. Sehingga kan sumber daya pengajar di sana ini juga harus diberikan bekal kan. Dosen-dosen yang mengajar sebagian besar dokter yang berada di RSUD Unus, tapi itu tadi kita bekali dulu dengan kemampuan untuk mendidik koas. Dan semuanya hampir dosen tidak tetap namanya, bukan dosen unik. Dosen miliknya RSUD Unus, dokter spesialis yang bersedia, kemudian itu tadi mereka mengajarkan koas. Ada perbandingan jumlah dosen di klinik dibandingkan mahasiswa 1:5. Jadi dasar dari kita merekrut mahasiswa itu adalah jumlah dosen juga. Jadi kenapa sih kedokteran umum itu mungkin ada yang baru tahu tahun ini baru 80. Sebelumnya 50 kan, pernah 100 sekali tapi kita kena tegur. Kenapa? SDM kita nggak cukup. S1 itu perbandingannya dosen tetap ya, dosen tetap itu ada harus lihat dia terdaftar di Dikti. Buka aja Kemendikbud Saintek, student aja itu bisa dicek. Benar, kalau kamu mau misalnya ada mahasiswa yang bilang saya kuliah di UI, gitu, cek aja namanya. Ada nggak di NPM-nya di UI? Kalau nggak dia bohong. Dosen juga begitu. Kamu mau cek dokter ini pendidikannya di mana, masukin aja S1, S2, S3 keluar semua, masuk univ sejak kapan itu keluar semua. Jadi sangat susah kalau yang gadungan-gadungan itu berarti kitanya yang nggak mau cek. Dokter juga begitu, tinggal buka di aplikasi ID, aplikasi KKI. Dokter gadungan atau tidak, cek aja namanya. Keluar fotonya, STR-nya masih aktif, enggak, izin prakteknya masih aktif, enggak pernah kena sanksi atau enggak, itu ada semua. Nah, jadi mahasiswa, dosen semuanya bisa dicek. Nah, ada beberapa status dosen tetap punya univ, dosen tidak tetap, sama dosen luar biasa. Nah, dosen tetap univ dan dosen tetap yang bukan univ ini semuanya ada di aplikasi. Nah, perbandingannya kalau di S1 boleh 1:10. Jadi satu dosen perbandingannya 10. Jadi kalau di univ ini ada 10 dosen di S1 maksimal boleh terima 100. Tapi kita nggak sampai. Maksudnya kita nggak sampai 1:10. Kita banyak dosen S1-nya, tapi sedang sekolah. Di profesi 1:5 dengan asumsi kita mau ngajar skill. Nggak mungkin satu kelas terlalu banyak. Nah, kita mau masang EKG, kita belajar nyuntik, masang infus, semuanya harus dilihat. Kalau S1 kan kita ngajar satu arah. Kalau ini dong, kalau untuk masa pendidikan atau pembelajaran selama profesi itu berapa lama ya? Iya, itu tergantung kurikulum pemerintah ya. Kalau dulu kita kan karena diampu oleh FKUI, kita mengadopsi kurikulum FKUI. Nah, setelah itu kan ada perubahan aturan, ada perubahan Permen Ristek Dikti, kita menyesuaikan. Sekarang, kita bicara sekarang, normalnya selesai S1 itu 3,5 tahun, 7 semester. Jadi kalau ada yang mau memetakan 7 semester ya, 7 semester S1, saya mau selesai. Berarti skripsi saya selesai di 7 kan? Iya kan? Di sini saya proposal kan? Di semester 5, itu ada udah nyusun proposal. Kalau ada mau selesai tepat waktu. Jadi nggak akan kerasa nih 4 semester. Jadi sekarang kalau kita harus tarik mundur program kita, saya pengen selesai tepat waktu 3,5 tahun. Artinya semester 7 saya udah harus maju hasil. Saya maju proposal kapan? Semester 6. Saya mulai nyusun proposal kapan? Semester 5. Saya mulai nyari pembimbingan kapan? Semester 4. Saya mulai survei
sesuai dengan cocok dengan kita. Misalnya kalau cewek pokoknya cewek, cowok pokoknya cowok, atau saya pengennya penelitian di lab tapi saya suka dosen itu, tapi dosen itu penelitiannya ke lapangan, saya introvert nggak mau ketemu orang, ya kayak gitu kan teknis banget, tapi harus kita strategiin. Kalau saya tipe orang yang nggak mau ketemu sama orang, nggak mau penelitian yang wawancara, saya mau kerja di lab aja. Oh berarti pembimbingnya siapa? Bu Manda, Bu Dewi. Saya pengen darah student. Saya suka dengan tumor. Saya pengen jadi dokter bedah. Saya mau skripsi bedah. Saya harus cek dulu dokter bedahnya ada siapa di sini. Nah, tuh 2, 3. Yang mahasiswanya sedikit siapa ini? Tapi susah ditemuin. Jadi saya harus gimana? Itu strategi-strategi yang harus adik-adik pelajari sebelum menyusun. Jangan terlalu lama di judul dan proposal. Dan kunci proposalnya kejar dosen. Nah itu S1 lamarannya, DO-nya 7 tahun. Lama dong, 14 semester kan. Normalnya kan 3 tahun setengah. Tapi ya kita nggak boleh menyepelekan, kita ngaku kemungkinan terburuk. Kalau profesi sekarang sudah kita tarik menjadi 18 bulan, kalau dulu 2 tahun lebih. Sekarang udah kita pendekkan, jadi kalau dulu stase objek itu 12 minggu, sekarang 10 minggu. Tapi konsekuensinya kasusnya jadi lebih sedikit, jaga malamnya jadi lebih sedikit, waktunya lebih sedikit. Itu yang dikomplain sama dokter-dokter yang ngajar di rumah sakit. Mereka belum merasa cukup memberi bekal ke mahasiswa-mahasiswa, tapi kurikulum maunya begitu. Nah, ini berhati-hati juga. Sekarang kan digitalisasi, semuanya tersimpan dalam sistem. Adik-adik masuk S1 Agustus 2025, nanti 3 tahun setengah tuh udah ada tanda tuh di akun. Kalau udah lebih 14 semester dia terkunci sendiri juga. Nggak ada lagi mau nyogok temennya siapa itu nggak bisa. Dan kita itu link ke dikti. Jadi kalau mau buka kita harus ngadep ke Mendikbud. Begitu juga dengan profesi. Bukannya nakut-nakutin sih. Kalau ada menjalankan ini dengan baik, nggak lengah, biasanya lancar, nggak ada masalah. Tapi itu tidak boleh menyepelekan. Karena tadi dia sudah terdigitalisasi. Pernah nggak lupa bayar SPP dia otomatis terkunci. Ya, karena sistem nggak tahu, saya lupa bayar, saya salah ketik, dia nggak mau tahu, pokoknya uang belum masuk aja, sehingga akun itu merasa tidak ada sistem yang menyampaikan karena ini aktif, jadi terkunci. Akhirnya ada proses yang dilewati dan menghabiskan waktu ya. Walaupun kalau itu masih bisa diurus di tingkat universitas, jadi itu habis waktunya. Tuh, kalau jadi S1 3 tahun setengah, profesi 18 bulan, kalau mau selesai cepat kurang dari 6 tahun. Terus nunggu lagi ujian nasional ya, mudah-mudahan 6 tahun lebih selesai. Nah itu tantangannya kuliah kedokteran ya, temannya yang selesai udah kerja di mana-mana, kita masih kopas. Itu tantangannya. Oke. Jadi itu profesi kita itu akan 18 bulan kalau normal ya. Pas sebenarnya kita nggak bisa menyelesaikan kasus pas ujian, kan kasusnya baru mau pagi. Kamu kerjain pasien A ya, kita nggak tahu kasus apa, kita belajar apa yang keluar nggak kita pelajari. Pasien apa yang kamu periksa? Pasien apa ini? Apa obatnya salah? Nggak lulus kan kita misalnya bedah. Ulanglah kita. Mulanya di ujung, udah selesai semua baru ulang. itu Ya, supaya nggak mengganggu proses. Gitu. Kalau koas oke, tapi rata-rata nggak lulusnya koas itu bukan di substansi. Karena kalau maksud saya kalau dia jaga, dia poli, dia pegang pasien, dia pasti bisa jawab. Tapi kalau dia sering hilang, disuruh jaga pergi makan, mandinya pulang ke rumah, hampir pasti dia nggak punya skill. Jadi begitu ditanya dia nggak tahu. Kebanyakan yang nggak lulus tuh attitude. Walaupun substansi ada juga tidak punya. Mungkin dari luar konteks ya, cuman saya agak bingung dengan sistem pendidikan di buku yang beda sendiri. Kalau di dokter luar sistemnya belum kan? Kalau di sini sekarang sistem buku itu kayak gimana kayak perbedaannya?
Setahu saya beda terminologi nama aja kan. Nama blok dan modul itu kayak mazhab ya. Pada intinya sama dia, tapi namanya aja. Beda dari nama. Ya, justru sekarang sistem PBL ini secara umum, ini kan PBL namanya. Nanti ada yang pelajari di modul saya PSABK. Jadi problem based learning itu mengutamakan mahasiswa mengetahui masalah dulu untuk mencari solvingnya, untuk mencari penyelesaiannya. Sama blok dan modul itu hanya terminologi namanya aja. Jadi dia bilang blok apa? Blok respirasi, kita modul respirasi. Dia bilang blok kulit atau ada nama lain lah, dermato apa. Kita modul kulit dan jaringan penunjang. Nah, yang membedakan itu di UNDIP sekarang sudah setengah-setengah. Dia balik lagi ke PBL zaman dulu. Jadi anatomi dia masukkan di semester berapa ya? 2. Anatomi 1, 2, 3. Anatomi terus. Kalau sekarang kan nggak di kita. Ini modul respirasi ada anatominya, modul ginjal ada anatominya, modul jantung ada anatominya. Kalau yang zaman saya dulu, itu anatomi dulu. Anatomi dulu, semua histologi dulu, semua. Kita nggak belajar per sistem atau per blok atau per modul. Jadi kalau sekarang ada belajar ginjal, mulai dari ginjal normal sampai ginjal sakit itu di situ semua, sampai obatnya di situ semua. Kalau dulu anatomi dulu, histologi, obat-obatan. Berarti kayak disatuin sampai selesai gitu. Kalau yang dulu, iya. Kalau yang sekarang itu ada yang dipisah per sistem atau per blok atau per apa. Itu modifikasi. Jadi gini, setiap perguruan tinggi atau fakultas kedokteran itu pasti punya keunggulan dan kelebihan dan kelemahan. FKUI misalnya, dia punya banyak kelebihan pasti. Dia udah tua, pastinya udah lama, udah established. Mahasiswa yang masuk juga pasti yang unggul-unggul. Tentu dia punya metode yang lebih beda dengan kita. Kalau kita mau paksain metodenya UI, kira-kira nyambung nggak? Sulit kan? Ada hal-hal yang juga mereka juga dosennya hebat-hebat. Kalau kita kan dosennya muda-muda. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita. Jadi nggak mungkin misalnya FKA dan FKB itu apple to apple tuh hampir nggak bisa karena mereka punya sumber daya yang berbeda, itu mahasiswa berbeda. Jadi pasti ada penyesuaian nanti. Walaupun kemarin kita mengadopsi FKUI, nah kayaknya modul ini harus disesuaikan nih. Nah bisa nih kalau di mahasiswa kita, kalau di dosen kita modifikasi tanpa mengurangi. Nah, jadi blok sama modul tuh dia terminologi aja. Walaupun ada tapi nggak terlalu signifikan. Izin kembali ke awal tadi yang kita ngomongin profesi kedokteran tadi di tahun pertama. Kalau di tahun pertama itu dulu ada berapa orang yang untuk yang mengikuti profesi kedokteran itu sendiri? Saya nggak bisa jawab, itu 2012 ya. Saya sekolah S2 waktu itu. Jadi saya nggak tahu pasti, tapi belum satu angkatan langsung masuk. Karena kan ada yang pemula, jadi nggak lulus tepat waktu kan. Intinya yang pindah ke profesi dokter, dia harus selesai dulu, harus wisuda dulu. Harus dulu. Iya, baru dia ke profesi. Wisuda itu sifatnya nggak wajib, memang hanya seremonial, tapi dia harus yudisium. Udah yudisium, dapat sarjana kedokteran, baru dia boleh masuk profesi dokter di Sumpah. Jadi kalau sekelas itu 50, 25 selesai, 25 itu yang masuk ke profesi. Enggak pindah gitu, enggak. Harus lulus dulu. Tapi jumlahnya berapa? Saya nggak ingat tahun 2012. Jadi datang dari mahasiswa yang Mahasiswa sendiri. Izin jadi kan untuk tadi sekarang terkait dengan Pancasila ya. Menurut dokter bagaimana nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu dengan profesi kedokteran yang ada saat ini? Not itu. Pancasila. Itu berat. Teorinya tuh bagus ya. Implementasinya susah. Jadi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kita memberi ruang yang sangat luas untuk beribadah. Kayak yang muslim juga agama diakomodir ya di luar.
kita punya organisasi mahasiswa terkait di Madinah, kita ada apa ya, ngaji bareng, buka puasa bareng, hal-hal itu sangat menghormati keberagaman yang adik-adik bisa lihat. Yang non muslim pun walaupun minoritas di sini, kalau saya tanya dia betah dan happy gitu, nggak adalah perbedaan perlakuan. Demikian juga dengan dosen-dosen yang non muslim di S1 dan profesi. Jadi di sila pertama ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kalau saya sebagai saya pribadi ya, dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang menjadi mahasiswa kedokteran, mau dia anak siapapun, asalkan dia bisa masuk melewati jalur itu, berarti itu adil kan. Dan beradab tentu kita pada saat pembelajaran juga harus nggak peduli nih. Mungkin di sini banyak anak teman saya, karena anak saya SMA atas 2 ya, tapi kadang saya baru tahu setelah mereka mau wisuda atau mau sumpah. Jadi mau sumpah tuh bapaknya datang, anaknya prof, ya anaknya saya. Oh, jadi selama pendidikan dia nggak pernah ngintip, nggak pernah ngomong, nggak pernah nyampein saya anaknya itu, nggak pernah. Beberapa juga begitu, tahunnya di semester 4, semester 5, kan saya nggak pernah ketemu anaknya. Dokter ini ada anak saya di sana udah semester sekian. Oh, saya baru tahu. Apalagi anak sejawat dokter itu kita nggak boleh membedakan. Jadi itu tadi perlakuannya harus adil dan beradab. Jadi nggak usah khawatir, kalau yang benar ya benar, kalau salah ya tetap dihukum. Just for information ya, beberapa nanti dikat aja, beberapa yang kita keluarkan karena nilainya tidak cukup itu justru anak-anak yang mempunyai latar belakang yang punya privilege. Dan itu tentu kita harus berhentikan. Ada anak dinas, ada anak anggota dewan, bapaknya kita panggil. Jadi nggak peduli kalau dia bagus kita apresiasi, kalau dia tidak bagus ya kita ada apa namanya, kita panggil pertama, nih loh Pak, anaknya nilainya segini, tolong dibantu di rumah sampai 3 kali, kalau nggak bisa perform juga baru kita tawarkan pindah. Gitu. Kemudian yang ketiga Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Dosen-dosen di sini sangat beraneka ragam. Kalau adik-adik di beberapa fakultas mungkin ada kecenderungan alumni FK tertentu. Kalau di sini alhamdulillah dari semua ada. Sebentar, ada. Unsri ada, Unila memang nggak ada. UI ada, Unpad ada, Undip ada, Undar ada. Nah, jadi hampir di Sumatera dan Jawa itu ada, dan kita sangat bervariasi. Sehingga yang kita ambil, misalnya saya Unsri, kalau di Unsri itu kalau praktikum anatomi nggak pakai hands-on. Nah, kalau di Undip praktikum anatomi pakai hands-on. Terus ini berantem dulu kan? Ya nggak berantem, maksudnya berdiskusi. Ya akhirnya kita punya warna sendiri terhadap Undip ini. Karena apa? Dosennya ada dari Undip, oh di Undip dulu gini, di Unsri gini, di Unar gini. Akhirnya kita punya warna sendiri. Pada saat rapat kita diskusikan, pada saat ya intinya kita sepakat bahwa klien kami itu mahasiswa, jadi mahasiswa itu harus dapat yang terbaik lah, yang maksudnya yang bisa kita berikan yang paling baik. Jadi akhirnya kalau saya nggak salah pakai hands-on, akhirnya mempertimbangkan zat kimia ini itu gitu. Itu yang Persatuan Indonesia. Yang lain-lain saya nggak tahu di mahasiswa ya, tapi kalau saya lihat mahasiswa kita sudah dari mana-mana. Papua ada 3 ya sampai selesai. Jerry yang masih koas, Sarah baru selesai sumpah, terus satu lagi Corlance itu kalau ada buka DP itu keluar, dia beasiswa afirmasi. Aceh belum ada, tapi intinya kita di semua, walaupun Sulawesi nggak ada, Kalimantan juga nggak ada, tapi Sumatera Jawa kita selalu ada setiap tahun 1, dan itu bisa membaur. Beberapa dari mereka mahasiswa PA saya dan mereka bilang betah ya, maksudnya kerasan apa ya, bisa menyesuaikan diri baik dengan teman-teman, baik dengan suasana di. Kemudian yang keempat apa? Oh, saya pikir itu kita musyawarah, maka sudah banyak. Kalau di organisasi fakultas kita ada senat, kita ada rapat staf meeting dosen setiap bulan sekali, ada rapat pimpinan setiap semester, ada rapat evaluasi itu kalau di dosen. Mahasiswa saya pikir pasti lebih banyak lagi ya. Tapi ingat, yang penting bukan pertemuannya, tapi hasil rapat yang dikerjakan.
itu yang dievaluasi oleh orang-orang di luar terhadap Indonesia. Kebanyakan meeting dan rapat tapi nggak dieksekusi. Jangan sampai rapat lagi ternyata kita mau mulai kerjaan yang belum dilakukan. Nah itu buat adik-adik nanti kalau berorganisasi. Kita juga kalau di dosen kita juga ada kunjungan kebahagiaan, kunjungan musibah, itu juga kita ada. Jadi itu sudah cukup di sosial ya, maksudnya kegiatan-kegiatan itu. Kemudian nah itu sudah yang kelima ya, keadilan sosial di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga ada bagian THR. Terus nanti kalau mahasiswa biasanya kita ada halal, kita juga ada tim bantuan medis. Kalau banjir, paling sering banjir, UTBM dan BEM itu nanti yang menginisiasi bantuan gerakan, nanti dosen-dosen yang juga itu. Harapan dokter untuk kedepannya terbentuk profesi dokter nanti itu sebetulnya bagaimana? Harapan saya itu dekat sama alumni ya. Harapan saya alumni kita itu bisa bersaing di nasional itu sudah terlaksana. Jadi alumni kita di Jakarta ada di Rumah Sakit Fatmawati, ada kerja ya, bukan sekolah, di Rumah Sakit Fatmawati, di BNN pusat, di Rumah Sakit PON, ada yang TNI, ada yang polisi, mulai dari Aceh sampai Papua, ada yang influencer, ada yang kecantikan, itu semua sudah ada diakui. Maksud saya dia kerja di Tangerang, dia kerja di bedah plastik di Malang, itu sudah ada. Nah harapan saya ada yang dari ini bisa punya nama di internasional. Itu satu ya. Yang kedua, adik-adik mahasiswa yang sedang aktif juga mempunyai kegiatan internasional. Jadi kalau ada lomba-lomba itu ikut aja, kita pasti carikan anggarannya, pasti cari duitnya gitu, pembiayaannya. Itu sangat minim sekali karena apa yang ada di kepala adik-adik itu cuma cepat lulus gitu ya. Jadi nggak berminat untuk ikut kompetisi. Nah padahal itu bekal yang cukup bagus untuk membentuk portofolio ketika adik-adik nanti mau melamar bekerja di suatu tempat. Suatu tempat tuh gini, outsourcing perusahaan minyak gitu di Arab misalnya, itu kan portofolio. Jadi itu sih harapan, itu yang masih kurang sekali. Dan harapan lainnya dosen-dosen yang kami, kalau saya ini sudah expired, saya ini sudah S3 ya, dan sudah selesai, jadi tinggal mengembangkan karir. Teman-teman dosen yang muda yang masih berpeluang untuk sekolah di luar negeri dan PhD itu sangat diharapkan. Jadi dari alumni, dari mahasiswa, dan dari dosen. Yang lain, ini masalah kedokteran dimanapun, mahasiswa kedokteran dimanapun, berkolaborasilah dengan fakultas lain. Karena begitu kalian itu nggak boleh merasa superior. Secara akademik kita memang lebih secara akademik, kepintaran, tapi ketika kita hidup di dunia luar, dokter itu tetap berteman dengan orang BPJS, tetap berteman dengan polisi, tetap berteman dengan orang. Jadi open aja. Paling nggak kita dapat info harus kemana nih kalau saya mau gini, apa yang harus disiapkan. Jadi begitu datang udah selesai, nggak bolak-balik gitu. Yang kayak gitu. Terus ya kebijakan politik itu nanti sangat mempengaruhi perkembangan dan jajaran. Jadi nggak usah menutup diri, saya kedokteran saya udah apalagi kalau kita yang terakhir digitalisasi yang sehat. Gunakan gadgetnya itu dengan baik, follow yang edukasi, follow yang official, sudah belum follow UNIF, sudah belum follow Kemenkes, sudah belum follow IDAI, mulai ke arah WHO itu mulai di follow karena informasi kesehatan akan muncul dari sana. Mungkin sekian pertanyaan terkoneksi kedokteran yang kami tanyakan tadi dok. Makasih atas jawaban dokter dan informasi yang dokter berikan kepada kami. Informasi ini sangat membantu dalam tugas dan membantu kita sebagai mahasiswa kita masih belum tahu apa-apa. ya.
lebih wawasan kampus itu. Mungkin sekian dari kami dong. Tutupnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.